Saya ingin menguraikan tentang humanisme di dalam Islam ya menurut pandangan orang Islam sendiri, dan orang Islam itu adalah para filosof dan sufi ya. Nah, itu. Jadi pertama begini ya, kalau bicara tentang demokrasi di Indonesia itu ya, kita mengalami betapa pahitnya ya bangsa ini bukan hanya tergeletak di pinggiran sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Karena 40 tahun sampai jatuhnya Orde Baru itu kita diperintah oleh satu rezim ya yang sangat totaliter dan anti demokrasi sama sekali. Baik pada zaman Soekarno dan pada zaman Soeharto. Saya masih mengalami betapa pemilu pada tahun 55 yang pertama kali diadakan di dalam sejarah bangsa ini itu dikhianati oleh pemimpin yang merasa demokrasi, yaitu Soekarno yang membubarkan parlemen dan kemudian dua partai terkemuka di Indonesia dihancurkan, sehingga civil society yang akan kita bentuk itu mengalami halangan besar. Apalagi pengalaman berikutnya dari keluar dari mulut buaya itu jatuh ke tangan ke cakar harimau, yaitu pada pemerintahan Orde Baru Soeharto. 32 tahun di pemerintah Soeharto itu pembebasan masyarakat dari akibat buruk ya pembangunan yang dari atas ke bawah itu, dan bukan dari bawah ke atas, itu menyebabkan kesempatan kita untuk membangun satu demokrasi dan pembangunan ekonomi itu terhambat. Pada tahun 71 itu ya, Korea pada waktu itu dipimpin oleh Pak Chung-hee ya, Pak Chung-hee. Sama tuh totaliternya dengan Chung-hee. Tapi kita jatuh ke tangan pemerintahan yang menganggap negara adalah segala-galanya, negara yang hegemonik gitu. Tidak ada yang lebih penting dari negara. Nah, kemudian pendekatan pada demokrasi mengatakan demokrasi di Indonesia itu selalu spesial, khusus, tidak istimewa. Tidak ada demokrasi di dunia ini yang sama gitu. Jadi harus menunjukkan perbedaan. Perbedaan itu dia menganggap bahwa demokrasi kekeluargaan, Pancasila di atas asas kekeluargaan itu ya, yang mengatakan yang di sini saya pernah nulis ya, menghindar dari paradigma ideologi asas tunggal, di mana keanekaan diterjemahkan sebagaimana keberagaman sekarang ini gitu ya, dan anti keseragaman. Kemudian persatuan disamakan dengan penyeragaman, jadi harus satu. Misalnya kelompok pencapir itu, Anda masih ingat itu kelompok petani itu ya, dan undang-undang desa itu, undang-undang desa itu nagari itu sama dengan desa di Jawa, padahal nagari di Minangkabau, nagari di mana di Aceh itu beda dengan desa di Pulau Jawa. Desa di Pulau Jawa pun bahkan beda dengan di Bali dan di Madura, padahal waktu itu dekat sekali. Swasembada beras itu apa? Orang harus makan beras. Beras itu dihasilkan di Jawa. Matilah orang Papua itu karena dia harus makan ubi, tidak ada beras. Sering terjadi satu kelaparan terjadi. Sistem pendidikan diseragamkan, baju anak sekolah diseragamkan seperti di Jepang. Di Jepang ada alasannya barangkali ya penyeragaman itu, karena memang bangsa Jepang itu tidak terlalu aneka seperti bangsa Indonesia ya. Hanya semacam satu suku gitu ya, satu etnis kita jaga. Indonesia itu kan jelas sekali, Papua itu berbeda dengan Aceh. Itu sistem dan anunya makannya. Jadi semua ya. Yang kedua, jadi selama 40 tahun di bawah rezim Soekarno dan Soeharto, kita itu merasakan betapa dengan sistem pemerintahan yang semacam itu negara tampil tidak lagi sebagai lembaga pemerintahan yang adil. Dia selalu memihak. Itu. Yang kedua, nah itu. Oleh karena itu saya ingin bicara tentang
humanisme dalam Islam itu bagaimana sih sebagai cita-cita demokrasi. Nah, sebetulnya asas humanisme di dalam Islam itu sudah tercermin bukan hanya di dalam Al-Quran itu sendiri, tapi juga pengejawatahan di dalam hadis, di dalam sastra-sastra Islam ya. Sastra Islam yang saya maksud itu ada sastra Arab, sastra Persia, sastra Pakistan, sastra Urdu, sastra Melayu, sastra Jawa dan seterusnya itu yang saya maksud dalam sastra Islam itu ya. Nah, dari bidang inilah saya mempelajari bagaimana Islam itu bukan saja kompatibel terhadap demokrasi, saya kira sangat sesuai. Tapi mengapa masyarakat Muslim gagal mempraktekkan demokrasi? Nah, pertanyaan yang sama saya tanyakan, mengapa masyarakat Katolik gagal melaksanakan demokrasi di Filipina? Mengapa orang Buddha gagal di Myanmar, di Thailand, di Vietnam menggagaskan demokrasi? Ya sama saja pertanyaannya. They're not special untuk Islam gitu. Jadi pertanyaan ini untuk seluruh umat manusia. Karena manusia itu agama itu ya. Agama itu hanya bisa dipahami betul-betul orang yang pakar. Agama itu terlalu sulit untuk orang Indonesia. Kata Iqbal, cobalah turunkan Al-Quran sekarang ini, pasti itu makin bodoh orang Pakistan itu dan orang India itu. Kata Iqbal itu. Karena apa? Karena tidak mengerti. Nah, saya ingin menjelaskan konsep manusia di dalam Islam yang seperti dikatakan oleh para filosof ya. Saya ingin melihat dulu Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta itu ya dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bangsa ini bebas, tapi sekarang jadi kacung saja. Kacungnya Uni Rusia, kacungnya Amerika. Nah, ya dengan kapitalisme tidak memperkaya di Indonesia. Siapa bilang kapitalisme berhasil ini? Tidak. Kalau untuk orang Amerika iya. Karena di situ ada demokrasi, ada kesetaraan antara oligarki dan bukan oligarki. Orang di sana bisa protes dan didengar protesnya oleh negara. Tapi di sini disimpan di dalam ini. Karena itu ya nyatalah bahwa kemanusiaan atau humanisme yang dimaksudkan dalam Piagam Jakarta itu adalah satu bentuk dari humanisme religius. Tidak bisa dikatakan lagi tidak religius. Nah, religiusnya mengacu pada ya jelas secara sosiologis Pancasila itu kan disusun ketika masyarakat Indonesia terbelah menjadi beberapa golongan dalam masyarakat. Islamnya bukan hanya Islam Muhammadiyah, juga ada Islam NU, ada Islam Perti, ada Islam PSII yang bermacam-macam mazhab. Belum ada Syiah pada waktu itu memang. Nah, itu. Yang kemudian yang kedua, humanisme ini bukan hanya mengacu kepada nasionalisme dan kemerdekaan. Jadi lain dengan humanisme yang dimaksudkan di Eropa misalnya. Humanisme di Eropa terkait dengan nasionalisme, bahkan lebih dari sempit chauvinisme. Perancis itu kan monoculture, dulunya multiculture, tapi di sekarang menolak multiculture. Semua harus ikut kebudayaan Perancis. Kalau tidak kamu dihukum, misalnya menentang pendudukan Israel di Palestina misalnya, pasti dihukum Perancis. Jadi sama saja, kemanusiaan itu juga parah juga di sana gitu. Jadi tidak ada. Jadi ini yang kedua ya. Kemudian Piagam Jakarta mengindikasikan bahwa martabat manusia adalah sangat mendasar dan esensial dalam membangun masyarakat madani atau civil society yang menghargai hak asasi manusia. Segala hak politik, hak ekonomi, hak hukum, hak pendidikan, hak kebudayaan harus dipenuhi dalam satu civil society yang demokratis. Sekarang hak berkebudayaan, bagaimana orang berkebudayaan tinggi orang Jawa itu kalau miskin?
Yang bisa berkebudayaan ya terus terang aja orang Tionghoa karena ekonominya maju. Maka kebudayaan menjadi merosot juga karena kemiskinan ekonomi. Pendidikan juga merosot. Bagaimana Anda bisa membangun masyarakat demokratis tanpa pendidikan yang demokratis juga? Sekarang anak belajar supaya tertib di jalan raya segala macam, tapi polisi melanggar tata tertib di jalanan itu. Jadi ada pendidikan formal dan pendidikan non formal, ada pendidikan informal lagi, intern. Bagaimana? Jadi kebodohan itu bukan bawaan manusia. Manusia itu bawaannya, nah itu yang akan saya lukiskan di sini ya. Nah, yang kedua nanti ya, saya ingin melihat pada peringatan hak asasi tahun 68 ya di Teheran itu ya. Dia pernah berkata begini, masih zamannya Syairan nih, Pahlavi. Peserta konferensi mengatakan deklarasi adalah wajib bagi masyarakat internasional untuk menunaikan kewajiban yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membeda-bedakan golongan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, opini politik dan atau tentang lainnya. Nah, pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia timbul dari diskriminasi ras. Diskriminasi ras itu. Saya merasakan diskriminasi ras itu di Hong Kong, di Singapura, di Inggris. Ya, pernah mau dipukuli saya itu karena saya tinggal dengan teman saya orang Inggris itu. Jadi luka betul saya waktu itu ya. Ya, yang melukai hati umat manusia serta membahayakan dasar-dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan rasisme, terutama terhadap keturunan Arab dan orang-orang Arab. Seolah-olah mereka itu baru datang di Indonesia. Saya itu, ayah saya seorang Tionghoa, orang Cina ya. Ibu saya orang Jawa. Dan merasakan itu. Bagi juga, jangankan dengan orang-orang sesama itu, dengan sesama Muslim juga. Itu. Mengalami hal semacam itu. Di daerah tertentu, orang-orang Muhammadiyah itu mengalami diskriminasi di Jawa Timur. Nah, siapa yang mendiskriminasi? Ya, Anda bertanya sendiri. Jadi diskriminasi dialami bukan hanya oleh ras, tapi oleh suku bangsa Indonesia juga sendiri. Kalau gojekan sekali itu kalau ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Madura, pasti yang dapat ejekan itu orang Madura ini. Nah, iya, dikatakan sama dengan orang Indian di Amerika. Nah, iya. Nah, ya, apalagi di Madinah. Jadi gojekan. Jadi memang ya yang membuat ini tidak demokratis itu kultur itu sendiri. Karena terjadi persaingan kultur. Baca bukunya siapa? Edward Said ya, Orientalism ya. Bagaimana orang Inggris dengan orang Perancis itu selalu bersaing karena culture dan nasionalisme. Dan demokrasi menjadi penting bagi negara-negara nasionalis karena penopangnya cuma itu saja. Dan nasionalisme itu apa sih? Itu absurd. Ideologi yang absurd. Orang Arab dengan orang Negro itu di Libya itu satu bangsa. Padahal etniknya berbeda. Apa komunis itu? Seperti dikatakan nasionalisme Indonesia itulah yang disebut tadi itu menjadi dasar dari Pancasila tadi itu ya. Apa nasionalis? Kenyataan sosial antropologis bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa dan agama dan budaya. Persis kesatuan itu yang di bagian 3 itu yang Pancasila itu dikatakan oleh siapa namanya itu
oleh Bung Karno sendiri yang mengatakan itu, wah, itu bukan nasionalisme politik. Nasionalisme politik pernah ada di Indonesia, Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Bagaimana bisa bersatu? Nah, komunisme itu internasional, nasionalisme itu jadi internasional. Agama tidak kenal nasionalisme atau apa itu. Nah, karena itu kan bikinan saja. Negara-negara Arab yang ada sekarang ini di Timur Tengah, di Mesir, Syria, Lebanon, segala macam, itu kan bikinan. Bikinan siapa? Bikinan Inggris dan Perancis. Itulah apa namanya, mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa ya, waktu itu tahun 20-an itu untuk memecah negara kesatuan ya, kesatuan negara-negara bekas Turki Utsmani itu. Ottoman. Dipilah kemudian seperti memilah-milah lapangan untuk kuburan itu. Dan Inggris dan Prancis saling berebut kain kafan. Nah, itu kata Iqbal begitu. Jadi ya, oke. Nah, Piagam Teheran yang juga menyebutkan bahwa apartheid, pemerintahan rasialisme dan kolonialisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak asasi manusia dapat direalisasikan melalui pembangunan kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan negara-negara yang katanya demokrasi kok melindungi negara Israel segala macam, negara apa Afrika Selatan dulu begitu kan, waktu zaman apartheid sebelum Nelson Mandela itu. Jadi pertentangan sendiri menurut saya tentang deklarasi. Coba katakan ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi mengatakan, wahai Tuhan, pemelihara hidupku beserta seluruh semesta alam, aku menegaskan bahwa sekalian manusia adalah saling bersaudara. Demokrasi itu ada. Demokrasi itu kan salah satu intinya apa? Mengakui perbedaan pendapat, sabar terhadap perbedaan pendapat. Tapi dasar untuk sabar itu harus ada. Apa kata Matthew Arnold di hadapan parlemen Inggris pada abad ke-19 yang lalu itu, apa katanya? Inti dari demokrasi adalah kejujuran dan keikhlasan. Kalau tidak ada kejujuran dan keikhlasan, tidak ada keadilan dan kesamaan, tidak ada demokrasi. Orang Indonesia pertama kali mengalami demokratisasi pada tahun 20-an di Belanda, ketika pemerintah Belanda membentuk Volksraad, DPR sekarang ya, DPR Volksraad. Dan kemudian wakil-wakil Indonesia itu pada tahun 34, Sutarjo, salah seorang anggota dari parlemen itu mengusulkan usul agar Indonesia diberi status pemerintahan otonom oleh Belanda. Tetapi Belanda tidak mau. Demokrasi macam apa itu? Nah, itulah pengalaman-pengalaman. Jadi kalau menurut saya Pak Didi ya, judul kita ini sekarang bukan Islam kompatibel, tapi orang Islam kompatibel nggak dengan demokrasi, seharusnya begitu ya. Karena orang Islam itu banyak Pak. Ada Iran itu ya demokratis kalau dilihat dari padahal tanpa partai di Iran itu. Tidak ada partai, saya bisa memilih dengan jujur, tidak ada protes apa-apa gitu. Yang dilawan oleh penduduk Iran itu kan hak-hak perempuan itu untuk berpakaian lebih bebas gitu aja. Kalau kita bebas, kalau berpakaian bebas, LBGT juga bebas kita itu. Nah di situ kabur juga karena pluralisme yang kita pahami itu bukan pluralisme dalam konteks masyarakat liberal, bukan dalam masyarakat multikultural, tapi dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Wata abedina Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kita itu bineka, agama, kebudayaan, bahasa Indonesia itu 600. Di Jepang aja berapa coba bahasa? Bahasa Jepang berapa? Bahasa etnis. Di Korea berapa? Nah, makanya itu. Di sini hampir 600. Nah, saudara, apalagi Papua itu ratusan, saudara. 1.000 orang pemakai bahasa itu. Membingungkan ahli bahasa.
Makanya Fakultas Sastra tidak berkembang karena bahasa apa yang mau digunakan? Kalau di Jember harus bahasa Madura, di Jogja bahasa Jawa, di Bandung bahasa Sunda. Saya sendiri saja ya, dulu itu di Jogja, mendapat pengajaran dalam bahasa Indonesia. Tapi di luar itu, saya harus membaca buku dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Belanda. Pergi ke kos-kosan, pulang ngomong bahasa Jawa. Jadi multilingual, pandai. Nah sekarang, akibat penyeragaman yang dilakukan pada zaman Orde Baru, itu dalam segala akhirnya cuma anak-anak sekarang cuma tahu satu bahasa saja, bahasa Indonesia itu pun beletot-beletot gitu. Nah, itu. Bahasa Indonesia itu beletot-beletot. Jadi pendidikan, padahal Jepang itu untuk menjadi maju pada zaman Meiji itu awalnya itu penyeragaman terhadap bahasa. Gitu. Jadi orang berbicara tentang pacul di parlemen bisa maknanya sama dengan pacul di pertanian. Orang sekarang berbicara tentang petani, demokrasi di parlemen sama artinya dengan tangkapan rakyat di desa-desa begitu. Kalau di sini kan enggak. Tuh, demokrasi itu apa Pak? Oh itu kebong itu. Oh, itu. Oh, yang kan. Jadi nah, itu aja. Jadi anak nggak ngerti juga nggak ada. Itu terlalu sulit untuk dicerna kalau tanpa proses pendidikan ya. Bahasa Indonesia pelajaran setengah tahun. Bayangkan ya, kasihan betul nggak kita dulu. Generasi saya itu belajar bahasa Inggris 6 tahun sampai SMA. Tak bisa apa-apa kita masuk universitas itu. Kita harus kursus lagi. Nah, coba. Buang waktu, buang. Akan lebih baik seperti di Jepang. Diterjemahkan saja buku-buku dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, Prancis itu ke dalam bahasa Indonesia. Nggak usah belajar, nggak perlu belajar bahasa Inggris kalau nggak perlu betul-betul gitu. Tapi pintar dengan bahasa Indonesia. Tapi karena bahasa Indonesia kurang digunakan sebagai bahasa ilmu, maka dia tidak ini kurang digunakan sebagai bahasa filsafat, tidak maju. Nah, ini di sinilah jadi menurut saya demokrasi juga demikian. Ini coba ya seluruh dalam piagam perpisahan di Padang Arafah, Nabi Muhammad pernah mengatakan sebagai berikut. Orang Arab tidak lebih mulia dari yang lain. Orang Persia tidak lebih mulia dari orang Arab. Ya, kemudian si kulit putih pun tak lebih mulia dari si kulit hitam. Tidak pula sebaliknya, kecuali atas derajat takwa. Pembedanya takwa. Serta kebajikan terhadap sesamanya. Karena itu kalau orang Muhammadiyah itu pastabikul khairat, berlomba-lomba kebajikan. Nah, itu kan sebetulnya demokrasi yang paling baik, berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kuinginkan ialah kebajikan. Dalam kebajikan itu. Nah, sesuaikan itu dengan piagam Teheran, Jakarta, piagam PBB dan seterusnya itu. Apakah ini juga ya ada puisi ya dari Hamzah Fansuri ya, seorang penyair sufi dari Aceh. Dia mengatakan ini, Hamzah Fansuri orang Uryani. Uryani itu artinya orang yang fakir ya, telanjang hatinya, artinya terbuka terhadap satu ya. Hamzah Fansuri orang Uryani seperti Ismail jadi kurbani, seperti Ismail menjadi kurban ya. Bukannya Ajami lagi Arabi, bukannya Arab, bukan Persia. Senantiasa wasil dengan yang baki. Tidak ada gunanya itu yang namanya Persia, Arab segala macam itu. Ya, itu dilupakan. Jadi inti manusia dari dalam Al-Quran misalnya begini ya juga ya. Manusia itu kan disebut oleh Aristoteles sebagai animal rasional ya. Binatang yang nalar ya. Tapi dalam Islam itu dirubah menjadi apa namanya itu
Manusia itu manusia yang berakal, makhluk yang berakal. Hayawan natik. Haiwan natik, haiwan nasik itu. Tapi berakal di sini beda karena kata-kata nasik itu dalam bahasa Arab itu juga arti berbicara. Jadi artinya manusia itu adalah binatang yang sanggup berbicara, berbicara dengan bahasa. Untuk berbicara dengan bahasa dia harus belajar, melatih. Ya, melatih apanya? Melatih nalarnya, bukan hanya akalnya, tapi dalam bahasa Indonesia akal budinya, akalnya yang santun, akalnya yang cerdas gitu. Nah, demokrasi menurut saya perlu pendidikan semacam ini, perlu kecerdasan. Kecerdasan apa? Dalam berbangsa misalnya, apa? Satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita bisa disiplin? Kalau tidak tahu bahasa, kata Al-Quran, tidak bisa paham tentang pendidikan. Apa? Jadi manusia bereksistensi dengan bahasa. Kata Martin Heidegger itu, begitu ya Mas Heidegger. Kita tuh hanya bisa bereksistensi dan bahasa. Karena itu makhluk berbahasa artinya itu kita punya identitas. Nah, untuk beridentitas kita harus cakap, membaca dan menulis karena bahasa hanya berkesatuan untuk bercakap-cakap dan untuk menulis karangan. Nah, proses intelektualisasi berjalan seimbang dengan proses bermasyarakat ditemukan di dalam sistem pendidikan. Nah, kalau pendidikan kita liberal sekarang barangkali tidak cocok untuk Indonesia. Makanya saya teringat sekali waktu saya di Jepang. Ini orang Jepang ini dari mana? Dari sudut sana, dari sudut ini sama saja orang Jepang itu. Gayanya bicara, bidara. Kalau Indonesia kan lain. Kalau Batak bicaranya begitu. Kalau dia Padang bicaranya begitu. Katanya itu kan tipu Aceh, gurindam barus. Ya, ya tipu Aceh, gurindam barus. Lagak Padang, omong Betawi. Nah, lagaknya seperti orang Padang. Omongnya nyerocot seperti orang. Tapi tidak ada isinya gitu. Nah, itu pepatah Melayu mengatakan begitu. Nah, itulah ya. Jadi menurut saya kita siap berdemokrasi, tapi halangannya yang terbesar ini adalah pemerintahan sekarang yang disetir oleh oligarki. Ini problem bagi saya. Untuk apa berdemokrasi pada akhirnya cuma satu suara ya? Ya kan demokrasi kan cuma keterpilihan suara-suara saja kan. Itu kata Nietzsche itu demokrasi hamba saya. Ini ahli bisa tahu artinya. Demokrasi yang dihitung satu kepala satu ini. Jadi kepalanya tuh profesor kita yang ini sama dengan kepalanya tukang beca. Nah ini padahal bukan gitu dong. Harus ada saya apa tujuan dari undang-undang dasar tujuan berbangsa adalah kalau dari demokrasi saya sendiri.